Selamat datang di event yang diselenggarakan oleh Tupai dan Isai dengan judul eventnya yaitu tutorial REST API Python Authentication. Nah, jadi pada event kali ini kita akan sedikit berdiskusi mengenai apa itu REST API, apa itu Python, apa itu Authentication, dan nanti ada implementasinya. Nah, bersama saya selaku moderator sekaligus nanti yang akan menyampaikan materinya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alfi Salim. Saya merupakan video analytics dari Bisa. Sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Tupai dan Bisai pada panitia penyelenggara yang telah menyediakan kita sebuah platform gitu untuk berdiskusi satu sama lain. Oke. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Jadi nanti di event kali ini kita lebih ke arah diskusi aja ya. Lebih ke arah diskusi. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan tuliskan saja pertanyaannya di kolom chat publik. Nanti saya akan menjawab pertanyaannya berdasarkan apa yang teman-teman tanyakan. Oke, mungkin itu saja. Jadi bisa langsung kita mulai masuk ke materinya. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan membahas mengenai REST API Python Authentication. Serta nanti ada tutorialnya. Adapun outline kita pada hari ini adalah kita awali dulu dengan introduction. Jadi kita harus terlebih dahulu mengenal istilah-istilah, terminologi, dan teori-teori mengenai apa yang nantinya akan kita implementasikan, khususnya untuk event pada kesempatan kali ini. Jadi ada poin pertama itu kita terlebih dahulu berkenalan istilahnya dengan API, REST API, dan RESTful API itu apa. Untuk selanjutnya kita berkenalan juga dengan authentication itu apa sih sebenarnya. Ada sedikit kita bahas mengenai teorinya apa, dan nanti apa yang akan kita implementasikan juga ada. Lalu ada outline yang ketiga ini pada poin ketiga ada API Authentication. Nah, ini merupakan method authentication yang nanti akan kita gunakan pada implementasi. Dan yang terakhir tentu saja ada implementasinya. Nah, saya harap untuk implementasi di sini teman-teman bisa, kita nanti akan ngoding bareng gitu ya. Jadi untuk teman-teman saya harap bisa sediakan persiapan dulu laptopnya atau komputernya untuk sama-sama nanti kita praktek bareng. Karena goals sebenarnya di materi kali ini kita hanya membahas sedikit dari apa itu authentication RESTful REST API ya. Karena kan sebenarnya REST API untuk autentikasi juga luas banget, tapi di sini kita hanya bahas mungkin core-core-nya aja. Jadi goals dari event ini adalah kita mengerti gitu apa itu REST API, autentikasi, dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Jadi goals pada event kali ini tuh seperti itu ya. Oke, bisa langsung kita mulai. Jadi ada poin awal di outline tadi, kita akan membahas mengenai API, REST API, dan RESTful API. Nah, mungkin dari teman-teman juga sudah familiar ya mengenai API. Tapi dari istilah API ada lagi tuh istilah REST API. Nah, dari REST API ada lagi istilah RESTful API. Nah, mungkin ini teman-teman masih ada beberapa yang perlu mengenai API dan REST API. REST API itu sama apa enggak sih? REST API dan RESTful API itu sama apa enggak sih? Nah, di sini akan kita bahas ya. Pertama kita awali dengan sebuah pertanyaan mendasar. Jadi apa sih API itu? Nah, API ini merupakan Application Program Interface. Nah, jadi API ini itu sebagai penghubung antara dua atau lebih aplikasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk aplikasi-aplikasi tersebut dapat berinteraksi. Berinteraksi yang dimaksud ini adalah bertukar data satu sama lain. Nah, dari pengertiannya ini mungkin
teman-teman sudah ada yang familiar dengan API, sudah ada atau masih belum ada, atau masih ada yang baru tahu apa itu API, atau bahkan dari teman-teman peserta ini sudah ada yang tidak sengaja mengimplementasikan API. Oke, saya ambil contoh ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang basicnya programming, atau mungkin ada pendidikannya di IT atau computer science, pasti sudah pernah yang membuat sebuah program sederhana, misalnya seperti itu. Nah, jadi misalnya teman-teman ingin di aplikasi yang teman-teman buat itu bisa untuk broadcast SMS, misalnya seperti itu ya. Nah, misalnya broadcast SMS inilah kita bisa menggunakan layanan broadcast SMS ini dengan lewat si API ini. Jadi API ini menjembatani antara aplikasi yang kita buat dengan aplikasi yang orang lain telah buat, agar aplikasi yang kita buat ini dapat menggunakan aplikasi orang lain tersebut. Dengan catatan agar aplikasi orang lain tersebut itu telah menyediakan API-nya untuk diakses. Atau yang paling sederhana contohnya adalah misal teman-teman membuat sebuah dashboard sederhana ya aplikasinya. Dan di dashboard teman-teman ingin menampilkan cuaca hari ini. Nah, ini kan kalau gampangnya, kalau untuk menampilkan cuaca ya tinggal tembak aja ke API yang memang menyediakan cuaca secara live gitu, cuaca pada hari ini atau perkiraan cuaca dan lain sebagainya. Nah, itu untuk teman-teman yang telah menggunakan mengimplementasikan hal tersebut, itu secara tidak langsung teman-teman telah mengimplementasikan apa yang disebut sebagai API. Nah, si API ini mempunyai dua metode penting yang untuk bertukar data. Yang pertama ada metode request, yang kedua ada metode response. Ini sebenarnya lebih ke arah traffic atau apa sih yang dilakukan di API tersebut. Nah, ini nanti akan kita bahas secara lebih perinci di slide-slide selanjutnya. Yang ketiga, implementasi dari API ini sebenarnya banyak banget ya. Yang tadi saya disebutkan di awal itu adalah hanya salah satunya saja. Ini saya lebih perjelas lagi implementasi dari API. Yang pertama, ada implementasi API di bahasa pemrograman. Maksudnya seperti apa? Jadi, untuk teman-teman yang pernah menggunakan PHP dan untuk pernah juga mengkoneksikan antara PHP dengan database, itu sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman mengkoneksikan database dengan program PHP, itu sebenarnya teman-teman telah mengimplementasikan API. Apa API-nya? Nah, jadi kalau teman-teman pernah membuat hal tersebut, atau teman-teman belum pernah membuat, bisa langsung di searching aja ya. Untuk koneksi PHP ke database, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya fungsi MySQL. Nah, jadi fungsi MySQL ini adalah bagaimana cara kita untuk mengkoneksikan program yang sedang kita buat, program sedang kita develop dengan database. Atau pakai cara kedua, yaitu menggunakan PDO. Kalau nggak salah kesingkatannya, kepanjangannya PHP Data Objects. Ini sama juga fungsinya. Fungsinya itu untuk mengkoneksikan antara program yang sedang kita develop dengan database-nya. Di sini contohnya database-nya ada di host localhost, terus usernya root, dan passwordnya kosong, misalnya seperti itu ya. Nah, MySQL dan PDO ini adalah sebuah API yang disediakan oleh PHP untuk si PHP ini bisa terkoneksi ke database. Kan database itu suatu aplikasi yang lainnya. Makanya di PHP ini nanti kita bisa menggunakan query-query dari database. Nah, sebenarnya query-query ini tuh sebenarnya nggak dimengerti oleh si PHP. Query-query itu hanya dimengerti oleh si aplikasi database. Tapi dengan menggunakan, karena kita telah mengkoneksikan antara PHP dengan database, maka query-query tersebut dapat kita sisipkan di pemrograman PHP kita. Gitu. Itu contoh sederhananya seperti itu. Lalu API ini juga bisa digunakan di modul framework. Jadi API ini bisa kita gunakan di suatu library. Misalnya ini untuk teman-teman yang memiliki background data science gitu, atau pernah
membuat suatu aplikasi sistem machine learning, model machine learning, dan lain sebagainya, ini pasti diasing dengan Google Collaboratory. Nah, Google Colab ini adalah, kalau yang masih belum tahu ya, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi Google Colab ini merupakan suatu platform dari Google yang berfungsi untuk kita membuat source code itu berupa berupa notebook gitu kan. Di dalamnya notebook ini adalah terdiri dari sel-sel yang nanti bisa kita jalankan satu persatu. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, untuk menggunakan notebook ini, ketika kita membutuhkan dataset dengan penyimpanan yang besar, itu kita simpannya di Google Drive. Nah, untuk menghubungkan antara Google Notebook atau source code kita dengan Google Drive, si media penyimpanannya, itu kita bisa menggunakan library Drive dengan cara diimport dulu from Google Colab, import Drive, lalu kita mount, maka Google Colab kita dengan Google Drive itu telah terhubung. Nah, ini merupakan salah satu contoh implementasi API pada framework ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, implementasi API pada web API atau web service. Jadi web service ini bisa dibilang suatu aplikasi yang berfungsi untuk menyediakan atau berfungsi untuk bisa transfer data satu sama lain melalui sebuah jaringan di internet ya. Misalnya kebanyakan sih kalau API dan web service ini menggunakan HTTP. Nanti untuk lebih dasar akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, di web API atau web service ini ada dua cara kita bisa menggunakan web API atau web service ini, dengan cara SOAP atau Simple Object Access Protocol atau menggunakan REST, Representational State Transfer. Nah, si REST ini yang nanti akan kita bahas lebih rinci di slide-slide selanjutnya. Oke, lanjut ya. Nah, lalu bagaimana sih si API ini bekerja? Nah, ini sudah saya sediakan ilustrasi sederhananya seperti apa. Jadi misalnya teman-teman di sini sedang mendevelop suatu aplikasi berbasis mobile misalnya, atau berbasis website ya misalnya. Nah, yang tadi berbasis website itu kan sebenarnya teman-teman sudah langsung bisa aja nih menembak menggunakan API yang memang telah disediakan oleh PHP tadi ya, yang dua itu SQLi ataupun VDO, untuk bisa berinteraksi dengan aplikasi database. Itu sebenarnya sah-sah aja, tapi yang menjadi masalah adalah teman-teman akan membuat service untuk interaksi antara PHP dan database ini secara khusus. Maksudnya khusus adalah khusus untuk program websitenya aja. Yang jadi masalah di sini adalah ketika aplikasi teman-teman berkembang, jadi teman-teman ingin membuat aplikasi lagi nih, aplikasi yang sama tetapi berbasis mobile misalnya. Tentu saja dengan bahasa pemrograman yang beda ya. Nah, ketika ini terjadi, maka teman-teman juga harus membuat service sendiri nih untuk si mobile-nya. Karena si mobile ini sudah pasti tidak bisa menggunakan service yang tersedia di PHP yang memang dibuat khusus untuk PHP-nya aja. Ini akan jadi ribuh lagi, akan jadi masalah lagi ketika aplikasi teman-teman juga berkembang menjadi desktop. Jadi teman-teman punya 3 aplikasi dengan berbasis mobile, website, dan desktop, dan juga masing-masing aplikasi tersebut memiliki servisnya masing-masing itu untuk bisa berinteraksi dengan database. Ini sebenarnya sah-sah aja, tapi ini merupakan cara yang tidak dibenarkan ya, tidak tepat caranya seperti ini. Cara yang tepat seperti apa? Jadi cara yang tepat adalah kita menggunakan API tadi, atau yang kita sebut sebagai web service. Tadi kan kalau di awal saya sudah sedikit ya, jadi web service ini merupakan aplikasi untuk kita bisa bertransfer data gitu, melalui sebuah jaringan. Nah, kalau kita menggunakan web service ini, jadi kita hanya membuat satu API aja, satu API atau satu web service secara general. Maksudnya general adalah si service-service ini bisa digunakan oleh berbagai macam bahasa pemrograman. Enggak peduli itu berbasis website, mobile, atau desktop gitu. Nah, ini secara ilustrasi singkat aja ini sudah ini ya, apa maksudnya, sudah jelas terlihat bagaimana kemudahan kita menggunakan API. Sudah jelas terlihat alasan kita menggunakan API gitu, karena
Ini memang sangat efisien ya, jadi memudahkan ketika kita memiliki banyak aplikasi, baik aplikasi yang sama ataupun aplikasi yang berbeda. Nah, tadi seperti saya bilang, di di API ini terdapat dua metode ya, pertama request dan response. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi misalnya si mobile ini perlu service untuk menyimpan data. Dia berarti akan request ke web service agar web service ini mengolah dan berinteraksi dengan database-nya untuk bisa menyimpan data. Lalu, apapun hasil dari proses yang dilakukan oleh web service itu dinamakan response. Responsnya ini akan dikembalikan ke si mobile. Jadi maksudnya responsnya ini bisa dia berhasil menyimpan data atau dia gagal untuk menyimpan data. Dan gagalnya itu karena apa? Itu bisa juga. Begitu juga dengan aplikasi website dan desktopnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke REST API. Jadi apa sih REST API itu? Nah, REST API ini merupakan sekumpulan prinsip arsitektur. Tapi si API developernya itu dapat mengimplementasikan REST ini dalam berbagai macam cara. Karena REST API ini bukan suatu protokol atau ketentuan tetap atau suatu standar. Jadi maksudnya apa? Nah, REST API ini merupakan suatu arsitektur untuk kita berinteraksi dengan API, menggunakan API. Tapi, si REST API ini tidak memiliki ketentuan tetap gitu atau standar untuk bisa mengimplementasikan si REST API ini. Jadi misalnya teman-teman bisa aja membangun suatu REST API, tetapi teman-teman tidak menggunakan cara yang dibenarkan oleh REST API. Jadi maksudnya seperti apa? Di sini saya sudah sediakan ilustrasinya. Ini sebenarnya ilustrasi ini sudah banyak banget ya di berbagai macam website atau YouTube gitu, yang digunakan untuk mengilustrasikan si API dan REST API ini. Tapi nggak apa-apa, ini kita bahas sedikit ya. Jadi di sini saya ilustrasikan bahwa proses yang terjadi antara API REST API ini diibaratkan sebagai suatu proses yang ada di restoran. Dimana kalau di restoran ini setidaknya ini ada 3 user ya, atau 3 orang yang memang melakukan aktivitas di restoran itu. Yang pertama ada customer atau si pelanggannya, yang kedua itu ada waitersnya atau pelayan, yang ketiga ada chef atau kokinya. Jadi di sini kita analogikan si REST API ini dari dengan ilustrasi restoran ini. Jadi kalau di restoran tentu saja misalnya customer pertama-tama datang ke restoran, duduk, tidak duduk, pasti dia ingin memesan makanan kan. Kalau dia ingin memesan makanan, maka dia akan memanggil waiters. Dia memanggil waitersnya menghampiri ke customer. Nah, waitersnya nanya, itu, halo sir, ada yang bisa saya bantu? Ini nih menu yang tersedia di restoran kami. Gitu. Nah, diberikan menunya ke customer. Nah, menu ini kan kalau di restoran ini menu ini berisi ini ya, berbagai macam makanan yang tersedia di restoran tersebut beserta harganya dan lain sebagainya gitu. Nah, menu inilah yang disebut sebagai REST API. Maksudnya apa? Jadi di menu ini tertulis aturan-aturan yang bisa dipesan oleh si customer. Jadi misalnya di restoran ini dia menyediakan ini ya, misalnya dia menyediakan nasi goreng. Oh berarti si customer bisa nih mesin nasi goreng gitu. Terus seperti itu ya. Dan menyediakan misalnya minuman es jeruk. Oh berarti si customer ini bisa nih untuk memesan es jeruk, misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya yang tidak ada di menu bisa gak dibuatkan oleh si koki? Itu sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi misalnya si customer itu cuma mau pesan telur ceplok misalnya. Tapi padahal telur ceplok ini tidak ada di menu.
tidak ada di standar SWI. Itu bisa nggak? Bisa-bisa aja. Tapi itu berarti tidak menggunakan aturan REST API gitu. Oke, kemudian kalau misalnya si customer ini sudah selesai memesan, ya waitersnya ini akan mengantarkan pesanannya ke kitchen, ke dapur, untuk bisa dibuatkan oleh si chefnya. Nah, pengantaran dari uh, pesanan si customer ke chefnya ini merupakan method request. Jadi apa yang diminta oleh si customer nanti akan dibuatkan oleh chef. Nah, si chef ini akan mengecek nih apa yang dipesan si customer ini masih tersedia apa enggak sih di server kita gitu, misalnya seperti itu, di dapur misalnya seperti itu. Nah, apapun respon dari si chef ini akan dikembalikan ke si customer melalui waiters. Jadi customer ini disebut sebagai REST client. REST client itu adalah server yang meminta suatu service untuk meminta suatu service kepada web service-nya seperti itu. Nah, apapun respon dari si koki ini itu akan dikembalikan lagi ke customer. Responnya itu tentu saja bisa berupa nasi gorengnya, berupa menu yang dipesan, atau responnya ini berupa ini ya apa, menunya sudah habis gitu, atau menunya sudah tidak lagi tersedia. Itu yang dinamakan respons. Nah, si waiters inilah yang bertindak sebagai API. Jadi si waiters ini yang menjembatani antara customer dengan si chefnya. Atau dalam kasus web service-nya, si waiters, si API ini yang menjembatani antara REST client dengan REST servernya. Jadi REST server ini adalah suatu kumpulan yang menyediakan service-service. Nah, service-nya ini adalah si chefnya. Seperti itu ya. Oke, mungkin sampai sini masih aman ya? Belum ada yang bertanya? Oke. Oke, saya resume lagi mungkin ya. Saya summary lagi sedikit. Jadi, si REST API ini bisa kita analogikan sebagai sesuatu yang terjadi di restoran. Di mana di restoran ini terdapat 3 orang yang berperan dalam siklus di restoran tersebut gitu ya. Yang pertama ada customer, waiters, dan chef. Si customer ini adalah REST client-nya, yaitu orang yang meminta atau memesan sesuatu di dalam restoran. Pemesannya itu sudah ada aturannya di menunya. Nah, menunya kita sebut sebagai REST API. Nah, si waiters ini berperan sebagai API-nya, di mana dia menghubungkan apa yang diminta oleh si customer untuk dibuatkan oleh si chef. Dan dia akan mengembalikan respons apapun yang si chef katakan gitu pada si customer-nya. Responsnya ini bisa berupa menu yang dipesan, atau bisa berupa sebuah pesan lain ya. Bisa berupa menunya sudah habis atau tidak lagi tersedia di restoran. Nah, waiters ini disebut sebagai API yang menjembatani, dan si chefnya ini disebut sebagai service. Jadi kan misalnya kalau di restoran ini, si chefnya itu terbagi menjadi beberapa divisi ya, misalnya seperti itu. Jadi misalnya ada yang khusus untuk mengurus daging, ada yang khusus untuk mengurus sayuran, dan lain sebagainya. Nah, chef-chefnya inilah yang kita sebut sebagai service. Lalu kitchen ini disebut sebagai receiver atau kumpulan dari service-service tersebut. Oke, mungkin itu ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Lalu apa aja sih aturan yang ada di REST API itu? Nah, di REST API ini, arsitektur dari client server ini terdiri dari tentu saja client, server, dan resource. Resource ini bisa berupa apapun ya. Resource ini bisa berupa data, fungsionalitasnya, bisa berupa HTML, bisa berupa image, bisa berupa CSV, dan lain sebagainya. Itu kita anggap sebagai resource. Dengan request ini diatur atau di-manage melalui sebuah jaringan transfer atau HTTP, atau Hypertext Transfer Protocol.
Nah, nanti REST API ini akan berinteraksi atau diatur melalui HTTP ini. Oke, kemudian REST API arsitektur REST API ini data dan fungsionalitasnya ini dianggap sebagai resource yang tadi saya bilang ya. Jadi resource ini bisa berupa apapun yang memang di handle oleh si REST API ini. Bisa berupa source code, bisa berupa page HTML, bisa berupa CSV, bisa berupa dataset, bisa berupa image, video, dan lain sebagainya. Lalu diaksesnya menggunakan URL atau Uniform Resource Locator. Kemudian yang ketiga, REST API ini adalah stateless. Maksudnya adalah, jadi informasi klien itu tidak disimpan. Tidak ada informasi klien yang disimpan antara request. Dan tiap requestnya ini nanti akan terpisah atau terisolasi dan tidak terhubung satu sama lain. Oke, jadi kalau mungkin dari teman-teman ada yang telah mengimplementasikan ini ya apa, misalnya pernah membuat suatu website gitu misalnya. Jadi kan kalau membuat suatu website itu dan tidak menggunakan REST API ini, itu kan informasi si klien ini pasti disimpan nih di antara sessionnya, misalnya seperti itu. Jadi kalau si usernya ingin mengakses suatu resource tertentu, itu akan dicek nih sessionnya, apakah dia masih login atau enggak. Nah itu kalau di REST API itu nggak ada seperti itu. Jadi tiap requestnya itu dia nggak ada informasi apapun di kliennya. Tidak ada informasi tentang klien gitu di antara requestnya, dan tiap request ini terpisah dan tidak terkoneksi satu sama lain. Lalu REST API ini menggunakan HTTP methods. Jadi HTTP di REST API ini menggunakan 4 ya. Yaitu ada get itu untuk mendapatkan data, post itu misalnya untuk insert data, dan put misalnya untuk mengupdate data, dan delete untuk menghapus data. Nah, mungkin dari teman-teman juga sebelumnya sudah ada yang menggunakan beberapa metodenya nih. Kebanyakan metode get dan post ya. Misalnya get untuk mendapatkan data sekaligus menghapus data, dan post ini untuk menginsert dan sekaligus untuk mengupdate data. Nah itu kalau di REST API itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi empat dari HTTP methods ini harus digunakan. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke dalam RESTful API. Nah jadi RESTful API ini merupakan cara yang benar gitu, cara yang dibenarkan untuk mengimplementasikan REST arsitektur. Caranya seperti apa yang benar? Caranya adalah yang tadi saya singgung sedikit di awal. Jadi kita harus menggunakan semua HTTP methodenya. Jadi kalau misalnya teman-teman sebelum menggunakan REST arsitektur, itu kebanyakan kita hanya menggunakan 2 metode aja, metode HTTP. Yang pertama get dan yang kedua post. Get ini untuk mendapatkan sekaligus menghapus data, dan post ini untuk menambahkan dan sekaligus mengupdate data. Nah itu di REST API boleh apa enggak? Boleh-boleh aja. Tetapi kalau kita menggunakan cara tersebut, berarti kita belum RESTful menggunakan REST arsitekturnya seperti itu. Di sini pengertiannya RESTful API ini merupakan cara yang dibenarkan ya untuk mengimplementasikan REST arsitektur. Jadi ketika kita telah membangun suatu REST arsitektur, tapi kita masih menggunakan 2 metode aja nih, metode get dan post, itu berarti kita belum menggunakan REST arsitekturnya secara RESTful seperti itu ya. Terus selanjutnya ya, kita tidak boleh menggunakan kata kerja di akhir URL request. Nah, sini ada ini. Jadi misalnya yang tadi saya bilang, si get ini dia kalau belum RESTful untuk REST arsitekturnya, ini kita hanya menggunakan misalnya 2 metode ya. Yang pertama ada metode get dan post, di mana get ini kita gunakan untuk mendapatkan data sekaligus untuk menghapus data. Lalu yang membedakannya di mana? Yang membedakannya adalah di URL request-nya. Jadi kalau untuk mendapatkan data kita di akhirnya kita tambahkan
suatu verbs gitu atau kata kerja, misalnya slash detail di endpointnya. Lalu yang kedua, metode untuk menghapus atau untuk menghapus kita tambahkan kata kerja delete dengan ID-nya berapa. Lalu untuk post, misalnya untuk menambahkan data itu kita tambahkan juga kata kerja add untuk menggunakan metode post ini tuh dengan URL request ini untuk menghapus data, untuk menambahkan data. Sementara metode yang sama dengan URL yang berbeda di akhir endpoint-nya atau URL request-nya ini kita gunakan untuk mengupdate data dengan ID 12. Nah ini sebenarnya boleh-boleh aja diimplementasikan di REST API, tapi artinya kita tidak RESTful menggunakan REST API-nya. Cara yang benar seperti ini. Jadi kita menggunakan semua HTTP methods-nya. Jadi untuk URL request-nya ini harusnya sama ya. Jadi cuma localhost/employee. Yang membedakan adalah di HTTP methods-nya. Jadi get untuk mendapatkan data, post untuk insert, untuk update, dan delete untuk menghapus data. Yang terakhir adalah stateless. Stateless ini tadi kita bahas sebelumnya. Jadi tidak ada informasi dari klien yang tersimpan gitu di antara request-nya. Dan tiap-tiap request ini terpisah dan tidak terhubung satu sama lain. Oke, jadi kalau teman-teman membangun sebuah REST API, tetapi teman-teman masih menggunakan session, di mana session ini adalah untuk menandakan bahwa user tersebut adalah user yang diverifikasi oleh sistem dan boleh mengakses resource. Nah ini berarti teman-teman belum RESTful menggunakan REST API. Karena cara untuk RESTful menggunakan REST API ini sudah saya jelaskan tadi ya, ini harus stateless. Jadi tidak ada informasi dari klien yang disimpan di antara request-nya. Oke, seperti itu. Nanti saya summary sedikit lagi. Jadi API ini merupakan operator penghubung ya. Jadi merupakan operator yang menghubungkan itu antara dua atau lebih aplikasi dengan tujuan agar aplikasi-aplikasi tersebut dapat saling bertukar data satu sama lain. Sementara REST API ini adalah arsitekturnya, tetapi arsitektur dari REST API ini bukan suatu standar atau suatu ketetapan gitu. Jadi API developers itu dapat mengimplementasikan REST API dengan berbagai macam cara. Nah, sementara RESTful API ini adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan REST arsitektur atau REST API. Oke, seperti itu. Oke, masih aman ya. Oke, lanjut. Sebentar. Lanjut, selanjutnya pada sesi ini kita akan membahas mengenai authentication. Ini sebenarnya materinya saya breakdown aja dari judulnya. Jadi pertama kan kita bahas API-nya dulu itu apa, kita bahas REST API-nya dulu itu apa, lalu kita bahas autentikasinya, dan nanti ada tutorialnya. Jadi kita pada kali ini kita akan bahas mengenai terminologi, teori mengenai autentikasi. Ini mungkin terlihat sederhana ya, autentikasi itu gampang kok, tapi ini agak tricky nih untuk teman-teman yang baru belajar. Jadi autentikasi ini merupakan proses untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh user dalam sistem melalui sesuatu yang dideklarasikan oleh si user itu sendiri. Jadi singkatnya adalah, sederhananya adalah autentikasi ini adalah tahap awal gitu untuk si user ini masuk ke dalam sistem. Kalau dia dari awal aja udah nggak dikenali oleh sistem, ini berarti si user ini nggak bisa mengakses resource apapun yang ada dalam sistem. Nah mungkin teman-teman juga sempat mendengar atau familiar dengan autorisasi atau authorization.
Nah, sebenarnya authentication sama authorization ini sama atau enggak sih? Pada dasarnya authentication dan authorization ini nggak sama ya, berbeda. Jadi kalau authorization ini itu termasuk ke dalam proses di mana si administrator ini memberikan hak pada user yang telah diautentikasi. Ini juga termasuk proses untuk mengecek user akun yang boleh atau yang mendapatkan hak untuk mengakses resource. Gitu. Jadi singkatnya adalah flow-nya ini pertama si user diautentikasi dulu, dia lolos tahap autentikasi, maka dia masuk ke dalam tahap autorisasi. Sederhananya, jadi pertama-tama si user memperkenalkan diri. Kalau memang dia terdaftar dalam sistem, itu berarti dia lolos nih, sudah dikenali oleh sistem. Lalu dia masuk ke tahap autorisasi atau authorization. Authorization inilah yang menentukan si user yang tadi telah diautentikasi itu boleh melakukan apa aja sih, itu boleh mengakses resource apa aja sih. Nah, seperti itu ya. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi autentikasi dulu, baru autorisasi. Untuk lebih jelasnya, saya sudah sediakan juga nih ilustrasinya dari autentikasi dan autorisasi. Jadi misalnya anggaplah case-nya ini adalah dalam sebuah tuh kantor ya, dimana ini ada 3 orang, ada security, ada administrator, dan ada seseorang yang belum dikenali. Ya, orang ini anggaplah kita asumsikan bahwa orang ini tuh ada acara gitu untuk yang diselenggarakan di kantor tersebut. Maka otomatis orang ini menghampiri security. Menghampiri security lalu ditanya sama security-nya, maaf mas, maaf pak, anda siapa ya? Ada keperluan apa datang kemari? Maka si user yang belum dikenal ini dia otomatis memperkenalkan diri kan, memberikan KTP-nya atau identitasnya. Oh ini pak, atau sesuatu yang memang menandakan bahwa dia adalah peserta yang mengikuti event di office tersebut. Ini pak kartunya, apakah saya boleh masuk? Nah kalau si security ini mengenali identitas tersebut yang memang dibuat untuk event yang diselenggarakan di office tersebut, maka si security pasti mengizinkan orang yang belum dikenal ini untuk masuk. Tapi berbeda kasusnya ketika si user ini dia tidak memiliki bukti atau tidak memiliki sesuatu untuk dideklarasikan nih yang menandakan bahwa si orang ini tuh sebenarnya anggota yang ikut event dari kantor. Maka dari si security ini akan memvalidasi dulu nih orang ini benar atau enggak sih gitu. Dan kemungkinan bahwa orang ini nggak boleh masuk. Tapi ini kan kasusnya security mengenali ya identitas tersebut, maka orang ini akan masuk ke bagian administrasi. Nah, yang tadinya orang ini belum dikenali ini sudah berubah nih menjadi authentication, maksudnya orangnya telah terautentikasi atau dikenali. Maka di administrasi room ini saya nanya dong ke administratornya, sebenarnya apa aja sih yang bisa saya lakukan gitu di office ini. Jadi misalnya ruangan-ruangan apa aja sih yang boleh saya masuki gitu ini, atau di mana sih event ini diselenggarakan, di ruangan mana gitu. Nah si administrator pasti akan menulis nih apa aja yang boleh dilakukan oleh si authenticate person ini gitu ya. Nah yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh authenticate person inilah yang disebut sebagai autorisasi itu ya. Jadi autorisasi ini adalah tahapan tahapan setelah autentikasi yang berfungsi untuk menandakan atau apa ya? Jadi istilahnya pokoknya intinya adalah di autorisasi ini dia melis apa aja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan di office atau di sistemnya oleh si authenticate person ini. Seperti itu ya.
Saya masih aman. Jadi saya summary lagi sedikit. Jadi pertama datang nih orang yang belum dikenali gitu. Dia ingin menghadiri event yang diselenggarakan di kantor tersebut. Selanjutnya ditanya nih oleh security-nya, Anda siapa Pak? Lalu dia memperkenalkan diri. Jika dia dikenal oleh si security-nya atau ada tanda pengenal yang menandakan bahwa dia mengikuti event tersebut, ini dipersilakan masuk. Artinya ini si user ini telah dikenali dan boleh masuk ke dalam sistem. Nah, ketika telah melewati tahap autentikasi, itu masuk ke tahap otorisasi. Jadi apa aja sih yang boleh dilakukan oleh si user yang telah diautentikasi ini? Kalau dalam sistemnya, apa aja sih resource yang boleh diakses oleh authenticated person ini? Lalu kita masuk ke dalam API authentication. API authentication ini metode dari autentikasi. Di sini saya hanya akan membahas metode API authentication aja. Di mana saya highlight beberapa aja di API authentication ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan HTTP basic authentication. Yang kedua, kita bisa menggunakan API key authentication. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan open authorization atau OAuth. Sini akan saya bahas sedikit satu persatu. Jadi dalam HTTP basic authentication ini si server ini meminta untuk informasi yang akan diautentikasi. Misalnya si user akan memberikan username dan password dari kliennya. Dan si klien ini kemudian akan memberikan informasi autentikasi ini kepada server untuk diletakkan di dalam header otorisasinya. Nah, ini berbeda dengan API key authentication ya. Jadi kalau menggunakan API key ini, itu enggak lagi kita menuliskan username dan password, tapi kita menggunakan suatu token gitu, yang di-generate yang menandakan bahwa token ini tuh sebenarnya memiliki punya si user yang telah diketahui oleh sistem. Nah, ketika si user ini tiap kali si user ini mencoba untuk masuk sistem, ini si token yang tadi di-generate ini digunakan lagi untuk memverifikasi apakah dia orang yang sama dalam sistem atau bukan. Jadi untuk HTTP Basic Authentication dan API Key Authentication, dua metode ini yang nanti akan kita implementasikan ya. Nah, perbedaan sederhananya adalah kalau HTTP Basic Authentication, kita perlu untuk memberikan identitas kita, misalnya berupa username atau password, username dan password pada server yang berfungsi untuk agar si server ini mengetahui bahwa kita tuh sebenarnya orang yang dikenali dalam sistem. Sementara pada API Key Authentication, jadi kita nggak perlu lagi untuk menuliskan username dan password. Kita hanya perlu untuk menuliskan token yang di-generate, di mana token ini tuh mendeklarasikan atau mengindikasikan bahwa kita tuh adalah orang yang dikenali oleh sistem. Bedanya itu ya. Jadi kalau API Key menggunakan token. Lalu Open Authorization atau OAuth ini merupakan open standar dari berbasis token authentication dan otorisasi yang ada di internet. Nah, OAuth ini mengizinkan informasi dari user ini untuk digunakan pada pihak ketiga, seperti Facebook misalnya. Tapi boleh digunakan tanpa mengekspos username dan passwordnya gitu. Maksudnya seperti apa? Ini sederhananya ini sama seperti ini ya, API Key Authentication, tetapi ini lebih general lagi, OAuth ini. Jadi dia merupakan open standar dari autentikasi dan otorisasi yang ada di internet. Jadi ketika pihak ketiga ingin mengakses atau menggunakan informasi atau berperan menjadi user tersebut, dia tinggal menyalin aja tokennya. Ketika sudah mendapatkan token si user, itu berarti si pihak ketiga ini bisa menggunakan atau mengakses akun tersebut. Nah, ini kalau
OAuth ini kita nggak bahas lebih rinci ya, karena agak panjang kalau OAuth ini. Tapi untuk teman-teman peserta yang ingin mendalami atau mengeksplor OAuth ini, sudah saya sediakan linknya, dan bisa akses saja di oauth.net/code. Nah, ini merupakan tools yang nanti akan kita gunakan pada implementasi. Yang pertama tentu saja Python, yang berperan sebagai bahasa pemrogramannya. Nah, ini untuk teman-teman peserta yang belum install Python, bisa teman-teman install Pythonnya ya di menggunakan Anaconda. Kenapa perlu menggunakan Anaconda? Karena dengan menggunakan Anaconda untuk menginstal Python ini jauh lebih mudah. Di sini saya highlight beberapa kemudahannya. Yang pertama, teman-teman peserta jadi lebih mudah untuk menginstal library-nya, dan teman-teman juga lebih mudah untuk memanage library dependency dan environment dengan Conda. Contoh sederhana aja adalah ketika teman-teman tidak menggunakan Anaconda, teman-teman menginstal Python, ketika teman-teman membutuhkan library, tentu saja teman-teman harus menginstal atau mendownload terlebih dahulu library-nya di website resminya. Setelah di-download, diinstal, lalu dimasukkan ke dalam environment si Python-nya, dan diatur sendiri dependensinya. Ini kan jadi sedikit ribet ya. Makanya sini dengan menggunakan Anaconda sebagai package dari Python, ini jauh lebih mudah karena sudah diatur secara otomatis. Untuk teman-teman yang belum install, itu bisa diinstal, download terlebih dahulu di anaconda.com/product/individual. Selanjutnya kita akan menggunakan sebuah library dari Python yang dinamakan class. Lalu kita menggunakan software yang dinamakan Postman. Postman ini adalah software untuk mengetes API yang telah kita buat. Kenapa menggunakan Postman? Karena beberapa metode itu tidak dikenali di browser ya. Makanya kita harus menggunakan Postman. Selanjutnya untuk text editornya saya menggunakan Sublime Text. Nah, tapi untuk teman-teman yang menggunakan text editor lain itu dipersilakan aja. Misalnya menggunakan VS Code dan lain sebagainya, itu boleh-boleh aja. Tadi kan kita sudah sedikit bahas nih bahwa Python ini kita menggunakan library Flask. Nah, Flask ini merupakan micro framework ya, yang running dalam bahasa pemrograman Python. Nah, Flask ini disebut sebagai micro framework karena dia tidak membutuhkan library yang besar atau tools untuk menjalankan si Flask itu sendiri. Nah, Flask ini juga sangat cocok digunakan untuk teman-teman yang baru belajar ini karena kemudahannya. Jadi si Flask ini bisa digunakan untuk membuat API atau membuat web client, itu bisa juga. Sudah di-handle oleh si Flask. Ada step by step untuk mendevelopnya. Jadi yang pertama teman-teman harus install terlebih dahulu semua library yang dibutuhkan. Di sini saya highlight beberapa aja. Yang pertama kita membuat environment dulu agar dependensinya jauh lebih rapi ya, diatur lebih mudah diaturnya. Lalu install kelas modul, request modul, kelas JWT modul, dan kelas HTTP out. Nah, kelas JWT modul dan HTTP out ini merupakan library untuk metode API-nya. API method authentication gitu. Jadi dia yang tadi kita bahas, HTTP out ini merupakan metode HTTP basic authentication, dan JWT modul ini merupakan metode API key. Lalu inisialisasi backend-nya. Nah, kita tes terlebih dahulu apakah Flask-nya ini sudah sukses atau belum dengan standar kode Python. Standar kode Python-nya ada di samping. Jadi ketika ketika telah selesai membuat script ini, kita bisa langsung tes aja nih apakah Flask-nya sudah benar-benar berjalan atau enggak, dengan cara kita tulis di command prompt Python spasi nama aplikasinya .py, atau juga bisa ngecek di browsernya atau di Postman juga bisa.
dengan cara mengetikkan localhost place port yang telah kita tentukan ini port. Oke, mungkin kita coba tes dulu kali ya. Sebelum ini sebelum ada yang bertanya ya, oke, sip. Oke, ini kita coba buat standar kode Python-nya. Di sini sebenarnya saya sudah buat code-nya. Tapi nggak apa, kita buat ulang aja. Ini saya kita hapus dulu ya. Coba kita jadi teman-teman buat dulu environment-nya dengan cara kalau ini untuk teman-teman yang memang telah menginstal Anaconda ya. Dengan cara mengetikkan perintah Conda with min n, lalu nama environment-nya apa, misalnya lalu klik Python dan versi Python yang diinginkan. Misalnya versi 3.7. Itu enter aja, ini udah otomatis kebuat environment-nya. Nah, untuk mengaktifkan environment-nya itu gampang aja, tinggal aktifkan lalu nama environment yang tadi kita buat. Kalau saya sudah buat tadi, sebelumnya saya sudah buat namanya TF. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kita pindah ke dalam direktori tempat di mana source kita berada. Kalau saya di B itu udah langsung ke FTP ini. Oke, lanjut ya. Import dulu reviewnya. Terus deklarasikan si panggil server yang tadi setelah install, setelah import. Terus simpan ke dalam variabel app. Lalu kita routing si app tersebut, sediakan routernya. Router ini berfungsi untuk ketika teman-teman mengakses URL-nya dengan mengarah ke router yang ini, maka dia akan mengakses perintah fungsi yang di bawahnya itu. Saya akan kembalikan return hello. Kita jalankan si app-nya. Nah, debug ini adalah parameter untuk kita dapat mengedit scriptnya untuk tanpa restart. Jika kita menjalankan apa yang kita edit, kita atur portnya. Misalnya di sini portnya 100. Nah, coba kita jalankan. Ini. Ini kalau kita jalankan dia akan tampil port ya. Kita bisa mengakses source tersebut.
Kalau kita akses di sini, dia akan tampil. Nah, kalau dia mengarah ke kelas yang tadi kita buat, ini berarti standar kode kelas yang kita buat ini sudah sukses dan bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya untuk melakukan membuat suatu autentikasi dan autorisasi. Oke, ini sebenarnya gampang aja ini. Sebenarnya di sini aman ya, nggak ada yang bertanya ya. Oke, kalau sebelumnya saya mau nanya dulu deh, ini teman-teman mau mengikuti untuk praktik code-nya atau enggak nih? Kalau enggak, saya langsung bahas aja dari sini. Jadi enggak saya ketik ulang step by step-nya. Jadi sepertinya saya bahas dari sini aja. Oke, yang pertama tentu saja kita harus mengimport terlebih dahulu semua library yang dibutuhkan. Di sini ada library class HTTP out. Ini untuk autentikasi HTTP basic ya. Lalu ada website security, ini untuk mengenerate password dan untuk mengecek password yang telah dihash. Jadi untuk mengenerate atau mengenkripsi password dengan metode hash dan mengecek apa yang tadi telah dihash. Lalu yang terakhir ada import plus JWT. Plus JWT ini adalah autentikasi API key yang tadi kita bahas. Lalu ada JWT required. JWT required ini untuk membungkus apapun resource yang perlu autentikasi. JWT untuk metode API key-nya dan current identity ini untuk mengetahui identitas dari informasi dari user yang token, informasi dari user yang telah memberikan tokennya. Oke, kita deklarasikan si kelasnya, simpan dalam variabel f. Lalu kita atur f secret key-nya. Ini untuk apa? Ini berfungsi untuk nanti pada saat kelas JWT. Kelas JWT ini adalah requirement-nya ini membutuhkan secret key dari si f. Yang pertama kita bahas HTTP basic dulu ya. Jadi ketika kita telah import si HTTP basic, itu tinggal dipanggil aja library-nya, simpan ke dalam variabel out. Lalu di sini saya deklarasikan username. Maksudnya adalah di sini saya deklarasikan username dan password dari si username tersebut. Jadi si admin ini passwordnya admin password, si Andi ini passwordnya Andi password. Oke, kemudian ini kita panggil metode verify password dari si out. Nah, ketika si verify password ini dijalankan, maka dia akan mengeksekusi fungsi verify password dengan parameter username dan passwordnya apa. Jika jika username dan passwordnya ini kosong, maka dia akan mengembalikan nilai false, boolean false, yang artinya dia tidak dikenali. Dan jika username ini ada di dalam users, jadi jika username ini ada di dalam users, dan ketika kita cek passwordnya ini dari si username, jika kita cek password dari si username itu sama, maka dia akan mengembalikan return si nama username-nya. Itu ya. Contohnya seperti apa? Jadi di sini saya memiliki resource-nya. Resource-nya ini berupa teks hello world. Hello, lalu nama user yang sedang login. Di sini saya bungkus dengan login required. Maksudnya adalah ketika saya ingin mengakses resource ini dalam fungsi ini, maka saya harus login terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya kita coba di
Ini ya. Pertama kita jalankan terlebih dahulu ini. Jadi dia jalan di port ini ya. Ambil portnya lalu slice, lalu kita masuk ke router ini get source. Nanti slice get source. Nah, ketika teman-teman bisa lihat nih, ketika saya belum login, itu dia nggak bakal bisa akses resource-nya. Karena saya belum dikenali. Oke, saya coba login di sini ya. Saya login dengan menggunakan basic code. Username admin, passwordnya admin password. Lalu saya coba akses lagi. Nah, maka ini udah bisa diakses di resource-nya. Yang artinya adalah bahwa untuk kita bisa mengakses resource ini, kita perlu login dulu. Kita perlu dikenali dulu dengan cara memberikan username dan passwordnya. Ini bisa nggak kalau nggak pakai login? Bisa aja. Saya berikan seperti ini. Kita tambahkan di header parameternya otorisasi. Tambahkan di header autorisasi. Lalu basic. Nah ini string random ini dapat dari mana? String random ini dapat dari hasil encode dari username dan password dengan base 64. Saya berikan contoh lagi ya. Ini untuk base 64. Ini saya tulis admin username dan passwordnya. Saya encode. Dapat string randomnya, kita copy taruh di sini. Nah, ketika kita telah menggunakan string random ini hasil encode dari base 64 untuk username dan passwordnya, jadi kita otomatis juga bisa mengakses nih resource-nya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan API key. Nah, kalau di API key ini agak sedikit panjang ya ininya, stepnya. Teman-teman kita install dulu nih kelas JWT, lalu kita import JWT require untuk membungkus resource-nya, lalu metode JWT-nya dan current identity. Kita buat kelas user dengan parameter objek, di mana kelas user ini dapat beberapa fungsi untuk mengembalikan user ID-nya sedang login. Yang kedua kita buat fungsi verify. Verify ini untuk memverifikasi, untuk memvalidasi username dan password yang di-input oleh si user. Dan yang ketiga kita membuat fungsi, ini kita baca dulu ya. Jadi jika username dan passwordnya kosong, dia akan mengembalikan nilai false. Jika username admin dan passwordnya admin password, ini artinya benar, maka dia akan mengembalikan ID berupa ID-nya 1 yang dikembalikan ke kelas user ini ID-nya. Kalau salah, maka dia akan mengembalikan false juga. Lalu kita buat fungsi identity. Di dalamnya ada parameter payload. Payload ini adalah body-nya gitu, body dari si JSON-nya. Lalu kita tampung ke dalam variable ID dan kita kembalikan ke si user bahwa user ini memiliki ID yang didapat dari si kelas ini. Kalau kita ada buat 3 fungsi itu, berarti kita telah membuat semua yang dibutuhkan requirement dari si JWT. Itu ada app-nya, si app ini berupa si JWT-nya.
Lalu ada verify. Verify ini untuk memvalidasi username dan password yang diinput user, dan identity adalah apa yang dikembalikan gitu, atau respons dari apa yang dimasukkan oleh si user. Oke, selanjutnya saya mempunyai fungsi lagi nih. Saya mempunyai rute lagi, yaitu get source resource 2. Get resource 2 ini saya bungkus dengan dbt require. Artinya adalah orang yang mau mengakses get resource 2 itu perlu memperkenalkan dirinya atau um, menunjukkan identitasnya, apakah dia dikenali atau enggak oleh sistem. Sini saya beri contoh ya. Saya mau akses resource 2. Nah, kalau begini berarti kita salah. Di headernya harusnya dbt. Tapi ini nanti kita akan bahas. Nah, jadi kalau teman-teman belum ada tokennya, itu benar bisa teman-teman harus login terlebih dahulu ya. Sini. Nah, ketika username dan passwordnya itu sama, maka dia akan mengembalikan sebuah token. Gimana kalau token ini kita taruh di header? Taruh di header dengan metode JWT. Maka dia baru bisa mengakses resource-nya itu. Kalau di API key-nya itu sama aja, di authorization ya. Semoga teman-teman mengerti. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya tunggu beberapa menit ya sebelum saya akhiri. Saya yang bertanya, apakah MySQL itu disebut API? Jadi sebenarnya MySQL itu adalah aplikasi untuk manajemen database atau DBMS, database manajemen sistem. Database tipenya apa? Itu SQL sebenarnya. Jadi MySQL itu adalah aplikasi untuk memanajemen si SQL. Kalau disebut API itu sepertinya kurang tepat ya untuk MySQL. Oke, bedanya REST dengan SWAP itu apa ya? Yang tadi sudah sama-sama kita pelajari ya, bahwa SWAP dan REST ini merupakan suatu arsitektur untuk mengimplementasikan API. Nah, jadi kalau untuk bedanya sendiri itu banyak banget ya perbedaannya. Itu nggak bisa dijabarkan di sini satu-satu ya, tapi intinya adalah mereka berdua ini adalah arsitektur. Jadi kalau beda arsitektur tentu aja beda cara penggunaannya. Ya, untuk mungkin teman-teman bisa explore sendiri mengenai SWAP gitu. Seperti apa arsitekturnya gitu untuk mengimplementasikan API dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin tidak ada yang bertanya lagi, mungkin cukup sekian untuk event pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan oleh Tupai bersama BISAI dengan judul tutorial REST API Python Authentication. Nah, saya selaku pemateri dan sekaligus moderator izin mundur diri dan sekaligus untuk mewakili penyelenggara untuk memohon maaf pada teman-teman peserta apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan event kali ini. Oke, cukup sekian, saya akhiri. Saya tutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semua. Terima kasih.